Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam ala sairil makhluqat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas solihin fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'as sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni an adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan Jumat yang berbahagia, ayat yang baru saja khatib bacakan adalah surat As-Saffat ayat 100 sampai 103, yang mana satu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa, tapi doanya ini mungkin bukan sekali, berkali-kali, berpuluh kali, beratus kali, mungkin beribu kali. Sama dengan doa dulu Nabiullah Sulaiman alaihissalam berdoa pada Allah, Rabbighfirli. Ini doa Nabi Sulaiman menjadi ayat Quran juga. Ya Tuhan, ampunkan saya. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Berikan kepadaku satu kekuasaan yang tidak pernah Engkau berikan setelah dan sebelumku. Mimba'di, arti mimba'di literleknya setelahku. Tapi ada tafsir mengatakan berlaku setelah dan sebelumku. Kira-kira begitu doa Nabi Sulaiman, nanti diterima oleh Allah, diberikan kekuasaan yang luar biasa. Kita bisa prediksi bukan sekali beliau berdoa, mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun begitu, hingga dikabulkan doa itu menjadi dokumen dalam Al-Quran. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, habli ini a'tini, berikanlah kepadaku. Seperti Nabi Sulaiman tadi, Rabbi firli wa habli. Wahabli itu memberikan kepadaku. Ini habli, berikan kepadaku minas salihin, dari anak yang saleh. Dia minta langsung anak yang saleh. Jadi karena tahu kita beliau sudah tua, sudah tua, tidak punya anak, begitu. Berarti dia sepanjang masa menantikan anak berdoa, kira-kira mungkin begitu. Makanya kita jangan putus asa kalau ada hal yang belum terkabulkan. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kemudian Allah menerima doanya dan memberikan ada anak. Fabasyarnahu, diberitahu kepadanya dengan anak yang halim. Halim itu ghulam, anak, nanti akan ada anak yang sangat bijak. Halim ini sangat menyentuh, kita lihat, tertariklah. Halim ini banyak arti, yang penting positif sekali lah anak ini. Falamma balagha ma'hu sa'ya, pada saat anak itu sampai bersamanya sa'ya itu, dia bisa bekerja, bisa berjalan bersama-sama, bisa diajak kemana-mana, untuk teman lah. Bayangkan satu-satunya anak diberikan hanya curahan hati ke dia saja. Qala, pada saat anak itu sudah besar, mungkin dekat sekolah SD lah, begitu. Qala ya bunayya, wahai anakku. Bahwa Nabi Ibrahim berkata, ya anakku, ini ara fil manam, saya melihat dalam tidur. Nama-namu manam tidur, tapi kita sebut mimpi. Ini ara fil manam, saya melihat dalam tidur, dalam mimpi saya. Anni, bahwasanya aku ini an adbahuka, bahwa menyembelihmu. Fandur madza tara, apa pandanganmu? Fandur, perhatikanlah, madza tara, apa yang kamu lihat.
Tapi ini apa pandanganmu? Kita jawab begitu. Qala, anak itu tadi si namanya Ismail, di sini belum ada nama. Qala ya bunai ya abati if'al, ya abati wahai ayahku, if'al ma tu'mar, apa yang diperintahkan, satajiduni, engkau akan dapatkan aku insyaallah minas sabirin, dari anak yang sabar. Jadi apa yang kita sampaikan di sini bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam lewat sebuah mimpi. Menurut cerita mimpi pun berkali-kali. Mimpi berkali-kali, awalnya mungkin ragu-ragu, sudah beberapa kali mimpi disahihlah, dikuatkanlah bahwa ini mimpi benaran, perintah Allah. Jadi disampaikan kepada anak itu siap, begitu. Tapi yang penting ni ada dialog yang bagus, dan kena anak yang bagus tadi, anak yang saleh, dan anak yang halim, anak yang sabar. Ada 3 ciri tadi dari ayat-ayat ini. Jadi kesimpulannya anak ini siap. Kira-kira bahasa kita, ayah siap untuk disembelih. Jadi terjadilah proses penyembelihan. Ayat berikutnya 104, 105 itu bagaimana Allah mengatakan bahwa hai Ibrahim, selamat kamu sudah menjalankan mimpimu, sudah melaksanakan mimpimu. Kamu muslimin yang berbahagia, kita tahu bahwa saat penyembelihan itu, jadi terjadilah penyembelihan. Kemudian ayat 106 Allah mengatakan bahwa inna hadza lahwal balaul mubin. Jadi sungguhnya yang ini adalah bala, bahasa kita mungkin bala. Tapi bagi ayat di sini artinya bala ini cobaan. Bala memang cobaan. Bahasa Aceh juga. Inna hadza lahwa balaul mubin, ayat 106. 2 ayat berserang tadi. Inilah cobaan yang sangat dahsyat bagi seorang ayah yang perintahkan menyembelih anaknya, apalagi anaknya berpuluh tahun ditunggu. Dan hanya satu-satunya si mata wayang bahasa kita. Kemudian karena ketaatannya wa fadainahu, maka kami gantikanlah dia itu bidzabhin azim, dengan pergantian lain, kibas bahasa kita, diganti terpotong leher kibas. Jadi pada saat sudah terpotong kibas, jadi Ibrahim itu dia bersyukur kepada Allah, dia ngomong kepada anak-anak, terima kasih nak, saya sudah menjalankan tugas perintah Allah kepada saya sudah diuji keimanannya tadi. Anaknya langsung sigap berdiri. Tunggu ayah. Ayah tunggu dulu. Siapa di antara kita yang paling bagus imannya ya ayah? Ayah seolah-olah dia sendiri. Ayah sendiri mau menang. Ayah mau menang sendiri bahwa iman ayah lebih bagus. Dan sudah berhasil dengan ujian ini. Ayah, saya lebih bagus imannya daripada ayah. Kenapa kalau ayah Ismail tersembelih akan ada adik yang lain? Memang nanti ada Ishak, ada istri yang lain. Kalau saya disembelih tidak ada Ismail lain. Ismail tidak ada, tapi akan ada lain-lain lagi nanti. Tapi saya ini habis ya. Saya ya ini satu-satunya Ismail bagi saya. Saya tidak mau ayah. Saya yang paling bagus imannya ayah. Saya yang paling bagus sabarnya ya ayah. Saya yang paling saleh ya ayah. Saya paling halim ya ayah. Berdebatlah mereka dengan sangat dahsyat untuk mempertaruhkan iman siapa yang paling bagus. Nanti Allah mendamaikan bahwa kedua kalian itu adalah benar-benar bagus keimanannya. Dan Allah karena itulah sudah menggantikan untuk kalian berdua. Ialah kalau Ismail tidak ada, bagi ayahnya hilang juga. Apalagi bagi Ismail. Kita singkat cerita bahwa inilah ujian keimanan bagi Nabi Ibrahim dan sukses. Lewat anaknya, lewat leher anaknya. Ada Nabi seperti Nabi Nuh tidak sukses. Singkat cerita,
Hari ini bagi kita apa kita ambil? Pertama, pada setiap musim haji, yang tidak pergi haji, kita ini semuanya ada kewajiban sebenarnya, tidak disebut wajib, tetapi itu sunnah. Sunnahnya tinggi sekali untuk menyembelih kurban. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan, siapa saja ada kemampuan pada hari raya haji dan tidak ada niat berkurban, tidak bersiap-siap berkurban, kuharamkan pergi ke masjidku untuk salat bersama. Diusir oleh Nabi. Kalau ada orang kemampuan ada, semuanya ada, alasan tidak disebut. Apakah sudah tahun lalu tidak perlu, tahun ini tidak ada, saya tidak temukan itu. Itu kalau tidak ada niat dan tidak ada melakukannya, itu tidak boleh kira-kira untuk salat berjamaah, kecuali memang tidak ada kemampuan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah penyiapan generasi. Mulai awal sudah dipikirkan bagaimana generasi. Jadi oleh karena itu ada ayat lain Allah mengatakan, wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim. Ini hari ini adalah kita sebenarnya. Kita patut dimarah oleh Allah. Kenapa dalam surat An-Nisa ayat 5 Allah mengatakan wahai yahsal ladzi, dah hendaklah kamu takut atau mereka takut, yaitu orang-orang itu harus takut. Siapa mereka? Alladzina law taraku, yang kira-kira kita meninggalkan min khalfihim, di belakang kita nanti Nabi Ibrahim, ada Nabi Ismail, nanti jadi Nabi lagi, ada Nabi Isa. Kita ini siapa yang kita tinggal di belakang itu, bagi kita ini hendaklah takut kepada Allah. Lau taraku, seandainya kita sudah pastikan hari ini min khalfihim, di belakang kita, dzurriatan dhi'afa, generasi yang dhaif. Ini pernyataan generasi yang dhaif. Khafu alaihim, kamu harus khawatir kepada mereka. Dhaif itu dhaif iman boleh, dhaif fisik boleh, dhaif ilmu boleh, dhaif harta sama, dhaif cita-cita lebih lagi. Minimal cukup kalau ini penyumbang kebodohan, penyumbang kesalahan. Salah satu saja tidak ada, sebenarnya tidak boleh. Kita harus kuat fisik. Maka Nabi mengajarkan, ajar anakmu memanah, ajar anakmu untuk berkuda, ajar anakmu berenang. Kalau benar-benar Cina yang sudah hadir ke negeri kita hari ini, dihadirkan tiap hari pada masa dimerahkan negeri ini, bangsa sendiri tidak boleh pergi ke mana-mana. Bangsa Cina yang mereka itu tidak jelas, mereka dihadirkan pada saat merah seperti ini oleh pengkhianat bangsa ini. Kalau benar mereka beraksi satu ketika, bagaimana generasi kita ini? Apa menyerahkan lehernya kepada komunis? Kita sudah melihat Tibet. Dalai Lama itu ulama agama mereka luar biasa, lari terbirit-birit dah. Negara itu sudah dikuasai penuh. Begitu juga dulu Australia. Australia itu ada penduduk asli namanya kaum Aborigin. Kemudian mereka dikuasai oleh pendatang. Kepada mereka dikasih sabu-sabu. Mereka sudah tenggelam, tidak ada lagi nama mereka. Ada di pedalaman-pedalaman. Kita kebaran itu patutnya, itu pemerintah kita harus sigap. Kalau pemerintah punya nyali, orang BNN minimalnya. Ini kalau benar seperti yang terjadi di Tibet, seperti Australia itu, juga New Zealand. Itu penduduk asli sudah tidak ada lagi. Kalau damai-damai, tidak apa ini dibantai. Negara sudah seperti ini masih diam-diam saja. Ini minimalnya masa corona ini bangsa sendiri pergi ke sana sini ketakutan, diperiksa.
Bangsa orang dibuka lebar-lebar karpet merah diberikan. Ada yang jamin. Siapa mereka itu? Kok bisa diam semua ini bangsa ini? Inilah bangsa kita, generasi-generasi yang ditinggalkan oleh ayah-ayah kita ini. Ini kita generasi ditinggalkan oleh orang tua kita. Yang mana Al-Quran menekan wa yakhshal ladzina law taraku. Kita hari ini jangan bayangkan anak kita nanti. Kita sudah ditinggalkan, dibengkalaikan oleh pendahulu-pendahulu kita. Membiarkan anak-anaknya generasi kita ini santai-santai saja. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim. Seandainya kita tinggal di belakangnya, kita ditinggalkan ini, diterbengkalaikan oleh orang-orang tua kita. Oleh para syuhada sudah dapat merdeka, serahkan negara ke siapa saja. Menyerah saja begini. Oleh karena itu kita hari ini dzurriatan dhi'afa khafu alaihim. Khawatir, ini Allah yang bicara. Bekna yang pehuwan mata dilur. Khafu alaihim surah An-Nisa. Buka Quran surah An-Nisa 95. Surah 9 ayat 9. Oleh karena itu kaum muslimin, kita harus siapkan generasi kita untuk menyelamatkan NKRI, menyelamatkan Pancasila, menyelamatkan negara yang memerintah perjuangan Islam yang diwariskan oleh pejuang-pejuang kita dulu dengan darah, dengan air mata. Mereka memang sudah terbujur kaku, tinggal tulang belulang dalam perut bumi berserakan mereka. Darah mereka sudah membasahi bumi ini dan pertaruhkan negeri ini dulu. Dari penjajah-penjajah yang dulu kita kejar. Hari ini sepertinya kita lepas dari mulut harimau. Sudah dibuka mulut buaya. Apakah kamu kata Allah ini tidak takut? Harus takut, kata Allah. Wajib takut ini. Surat wajib takut. Harus siapkan generasi, kata Rasulullah. Ini Nabi Ibrahim sudah kita contoh menyiapkan generasi bersama-sama nanti dibentuk dan sebagainya. Jadi hendaklah kita ini menyiapkan yang kuat fisik pertama, kemudian kuat ilmu, kuat iman, kuat ekonomi. Tak usah menggadai-gadai sama orang, tak usah meminjam-minjam, inilah karena tidak mengikuti ayat ini. Kita pinjam pada orang. Kalau pinjam saja tidak apa-apa, dengan pinjaman tidak apa-apa dipinjam. Utang tumpuk pun tidak apa-apa. Tapi kenapa boleh masuk mereka? Kenapa mereka datang mengikuti utangnya? Ini tidak sadar-sadar bangsa. Ada tujuan apa ini di belakang ini semuanya? Kasah mata melihat seperti itu. Karena bangsa ini tidak boleh pergi ke mana-mana. Bangsa ini tidak ada mendapat pekerjaan. Bahasa Aceh disebut binatang dalam di katembi susu anu dan minggu diklik di haima. Binatang dalam rimba. Orang miskin dari negeri Cina kau undang ke sini. Rakyat miskin Cina itu karena tidak bisa ditampung lagi di sana, tidak ada pekerjaan sana, kau undang ke negeri ini. Bangsa sendiri kau biarkan seenaknya menderita, berair mata. Bangsa orang bermata air, bangsa kita berair mata, perih karena kita merasakan. Ini adalah harus disiapkan generasi untuk menghadapi semua kemungkinan. Negara ini hambruk. Di Singapura dikenal dengan negara Tumasik, negara Islam besar sekali, 95% rakyatnya di Singapura Islam, 95%, hari ini tinggal 11%. Kemudian di Mindanao di Filipina itu 96% umat Islam, hari ini tinggal 8%. Di Myanmar, dulu Burma, Myanmar itu dua kerajaan, Rohingya dan Rohingya. Baca, tekan di Google. Islam di Burma, tekan. Islam di Kamboja itu 95%, hari ini 3%. Tekan di Google nanti Islam di Singapura, Islam di Papua. Papua itu mayoritas Islam dulu. Tekan di Google. Gampang keluar, dulu anak cucu kita lihat Islam di Filipina sebentar. Dulu Manila itu namanya Al-Amanillah. Nama kota itu Al-Amanillah bahasa Arab. Kota yang aman karena Allah. Hari ini diganti Manila.
Ini mungkin saja terjadi di sini. Kalau kita tidak hati-hati, kita bukan marah kepada orang lain, tidak perlu. Kita cukup gagah sendiri, cukup di sini, tidak perlu menjajah bangsa lain, tidak perlu menghisap darah bangsa lain. Dan jangan ganggu kita sebenarnya. Kalau kita kepepet, ya cahit. Isu keriman, kamu harus hidup yang bahagia, damai, merdeka. Autu syahidan atau mati syahid, tidak ada pilihan lain. Kaum muslimin yang berbahagia, yang suasana hari ini ya belumlah seperti yang digambarkan tadi, tapi kalau kita biarkan itu bisa terjadi dan tidak mustahil. Pembiaran di sana sini hari ini sama dengan kita membiarkan ada bendungan raksasa pada musim kemarau seperti sekarang. Kita biarkan lubang-lubang tikus, lubang-lubang buah, lubang-lubang cerapai, lubang-lubang ular, lubang-lubang kecil itu pae, iluk wanan. Jadi lubang itu kita biarkan, tempat itu biarkan begitu hujan ada nampak air ceret kecil-kecil dia, lubang-lubang kecil kita biarkan. Tapi kalau satu saat kita biarkan meledaklah seperti itu bendungan Situ Gintung di Ciputat, meledak, kampung-kampung ambruk. Inilah jangan dilakukan pembiaran lagi. Semua kita bertanggung jawab. Rakyat biasa bertanggung jawab. Yang tidak berdaya pun harus berdaya. Yang ada jabatan di pemerintahan bertanggung jawab. Pemimpinnya harus bertanggung jawab. Karena diminta bertanggung jawab oleh Allah. Dan ini adalah sesuatu yang perlu dipersiapkan generasi muda kita menghadapi segala cuaca, segala kemungkinan, terburuk pun sekalian. Minimalnya mereka itu bisa menyelamatkan diri kalau tidak terjadi apa-apa. Mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan NKRI aman. Ini NKRI itu lahir dari rahim umat Islam. Pancasilanya itulah payung besar, tempat menyelamatkan semua bangsa di negeri ini, semua suku bangsa dan agama. Dan sudah final. Kalau ada yang ingin merubah menjadi Eka Sila dan menjadi Sri Sila, itulah orang-orangnya PKI, kader-kadernya PKI, minimalnya neo-komunis. Mereka enak-enak saja menuduh Islam anti NKRI, Islam anti Pancasila, Islam intoleran, Islam adalah radikal. Itulah orang-orang PKI. Itu bahasa-bahasa mereka menuduh Islam seperti itu. Ini lawan. Generasi muda kita harus bisa melawan. Mereka pakai medsos, gunakan medsos lawan bahwa Islam ini merah putih. Tidak ada dalam darah daging kita itu DNA yang anti NKRI. Yang menuduh Islam anti NKRI itulah PKI semua. Kaum muslimin yang berbahagia, akhirnya kita ingatkan generasi muda kita, kalau ada makanan, pilihlah yang halal dulu, yang tidak mengandung lemak babi. Juga doktor kita di mana semua ahli-ahli kedokteran, utamakanlah obat kepada umat Islam ini, bangsa ini, obat yang terjauh dari zat-zat babi dulu. Kalau ada, anda bertanggung jawab. Mensuntik obat, buat resep obat yang ada alkohol kah, ada babi kah? Alkohol boleh yang sedang-sedang saja. Yang melewati pasti kamu diminta pertanggungjawaban. Hai doktor, kepalanya, kepala itu, kepala ini, kepala itu. Tidak pertanggungjawaban, kau suntik babi dan tubuh manusia. Oleh karena itu didiklah anak-anak kita ini, kata Allah, wal yakhshal ladzina law taraku. Kalau kamu anakmu tidak bisa kamu atur, kamu akan bertanggung jawab, akan berhadapan dengan Allah satu saat nantinya. Mudah-mudahan generasi kita ada kesadaran. Kalau hari ini kita harap 4 dah harap loh. Di mana kita harap? Dah harap bak kebe dan ipajuh padi, dah harap bak pagi kebe lam padi, dah harap bak ubat yang kutimah kudi, terharap pemimpin kaciri beri, terharap rakyat gaduh paki, terharap pemuda gaduh di kafe-kafe. Mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya bagi kita. InsyaAllah berjumpa pada lain kesempatan.